Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi keuangan. Kali ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana laporan keuangan dianalisis untuk kebutuhan perkreditan, baik oleh pihak bank maupun perusahaan. Topik ini sangat penting untuk memahami bagaimana keputusan keuangan yang sehat dibuat. Kita mulai dengan pendahuluan, apa itu kredit? Sebelum masuk ke materi, mari kita pahami dulu apa itu kredit. Kredit adalah fasilitas keuangan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada nasabah dengan syarat bahwa dana tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, lengkap dengan balas jasa berupa bunga atau bagi hasil. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. Kredit juga bisa diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, tergantung kesepakatan. Nah, selanjutnya mari kita mulai dengan bagian 1. Mengapa perusahaan butuh kredit? Setiap perusahaan membutuhkan dana, baik untuk modal kerja seperti membayar gaji, listrik, bahan baku, investasi jangka panjang seperti pembangunan pabrik atau pembelian mesin. Ketika dana internal tidak mencukupi, pinjaman dari bank menjadi solusi tercepat. Namun, pinjaman tidak semudah kelihatannya. Harus dilakukan analisis kelayakan yang cermat untuk memastikan pinjaman bisa dibayar kembali. Nah, kita masuk ke bagian 2. Unsur dan jenis kredit. Dalam dunia perkreditan ada 5 unsur penting. Yang pertama adalah kepercayaan. Bank yakin nasabah bisa membayar. Yang kedua ada kesepakatan akad kredit yang mengikat kedua belah pihak. Ketiga ada jangka waktu atau periode pengembalian pinjaman. Keempat ada resiko. Setiap pinjaman pasti memiliki resiko macet. Yang kelima ada balas jasa, itu bunga atau bagi hasil sebagai keuntungan bank. Lalu jenis kredit juga dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan tujuan. Kredit dibagi menjadi kredit produktif dan konsumtif. Kedua, berdasarkan jangka waktu. Ada jangka waktu panjang, pendek, menengah, seperti itu. Dan yang ketiga, ada berdasarkan jaminan. Kredit dengan atau tanpa jaminan. Yang keempat, ada berdasarkan sektor usaha, pertanian, perindustrian, perumahan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, apa itu kredit produktif dan konsumtif? Kredit juga kan dibagi menjadi 2. Nah, mari kita bahas. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan atau sebagai modal usaha. Contohnya, kredit modal usaha, kredit pembelian alat produksi, dan kredit untuk ekspansi bisnis. Kredit ini meningkatkan kapasitas usaha dan dinilai lebih sehat karena dia menghasilkan income. Nah, yang kedua adalah kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi atau konsumsi. Contohnya kredit rumah KPR, kredit kendaraan, atau kredit barang elektronik. Nah, kredit ini memiliki risiko lebih tinggi karena tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Maka perlu memanajemen keuangan yang baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 3. Penilaian kelayakan kredit oleh bank. Nah, sebelum menyetujui kredit, bank akan menganalisis kelayakan nasabah melalui beberapa cara. Nah, yang pertama ada 5C of credit. 5C adalah metode analisis yang digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan peminjam dari berbagai sudut pandang. Nah, yang pertama ada karakter. Menilai integritas, reputasi, dan komitmen peminjam dalam membayar utang. Biasanya dilihat dari riwayat pinjaman, hubungan dengan pihak ketiga, dan data BI checking. Nah, yang kedua ada capacity. Mengukur kemampuan keuangan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Cicilan, kapasitas ini dapat dilihat dari laporan keuangan, pendapatan tetap, atau arus kas. Nah, yang ketiga ada kapital. Seberapa besar modal sendiri yang dimiliki oleh peminjam. Modal yang kuat menunjukkan bahwa peminjam ikut menanggung risiko. Nah, yang keempat ada condition.
faktor eksternal yang mempengaruhi kelayakan kredit, seperti kondisi ekonomi, makro, tren industri, atau kebutuhan serta kebijakan pemerintah. Nah, yang kelima ada kolateral, jaminan yang disediakan peminjam untuk menurunkan risiko gagal bayar. Jaminan juga harus bernilai liquid dan mudah dijual bila terjadi one prestasi. Nah, yang kedua ada 7P of credit. Nah, 7P of credit adalah pendekatan evaluasi kredit yang lebih luas dan mendalam. Cakup, yang pertama ada personality, sikap, integritas, dan rekam jejak moral peminjam, termasuk bagaimana dia menyikapi kewajiban keuangan sebelumnya. Yang kedua ada party, penggolongan jenis peminjam. Nah, apakah peminjam individu, UMKM, atau perusahaan besar? Setiap kategori punya profil risiko yang berbeda. Nah, yang ketiga ada payment, sumber pelunasan pinjaman. Bisa dari hasil usaha, pendapatan tetap, atau pembiayaan ulang. Ini membantu menilai ketepatan waktu pembayaran. Yang keempat ada prospek. Prospek adalah usaha peminjam ke depan. Nah, apakah industrinya akan tumbuh atau apakah ada peluang jangka panjang. Nah, yang kelima ada purpose. Nah, tujuan penggunaan artinya. Jadi, tujuan penggunaan pinjaman, tujuan yang jelas dan produktif lebih disukai karena meningkatkan daya bayar. Yang keenam ada profitability. Potensi usaha menghasilkan keuntungan. Dilihat dari rasio keuangan seperti margin, laba, ROE, dan break-even point-nya. Yang ketujuh ada protection atau jaminan perlindungan risiko seperti adanya asuransi jiwa, proteksi hukum, atau manajemen risiko lainnya. Nah, lalu kita harus melakukan studi kelayakan usaha sebelum mengucurkan kredit. Bank juga kan harus melakukan studi kelayakan untuk menilai dari berbagai aspek secara mendalam. Nah, yang pertama ada aspek hukum. Memastikan usaha memiliki legalitas yang sah, seperti izin usaha, SIUP, NPWP, sertifikat tanah, atau badan hukum yang jelas. Legalitas menjamin kepastian hukum. Nah, yang kedua ada aspek pasar. Menganalisis seberapa besar peluang pasar, siapa target konsumennya, seberapa kuat pesaing, dan bagaimana strategi pemasaran dilakukan. Yang ketiga ada aspek keuangan. Proyeksi arus kas, analisis rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas. Nah, terus ada perhitungan BEP juga, NPV, dan IRR. Ini menunjukkan apakah usaha mampu menghasilkan laba. Nah, yang keempat, ada aspek teknis dan operasional. Nah, menilai lokasi, teknologi yang digunakan dalam proses produksi, efisiensi sumber daya, dan skala usaha. Yang kelima, ada aspek sosial dan lingkungan, atau AMDAL. Apakah usaha memberi manfaat sosial atau tidak, dan juga merugikan lingkungan atau tidak, apakah sudah sesuai dengan aturan lingkungan hidup. Nah, yang keempat, kita masuk ke bagian keempat, yaitu menghitung jumlah dana kredit. Nah, bank menghitung jumlah pinjaman agar tidak melebihi kebutuhan. Nah, rumus sederhananya adalah dana sama dengan total kebutuhan investasi dikurangi dana sendiri. Nah, kita akan melakukan contoh dengan kebutuhan 10 juta, dana sendiri 5 juta. Maka pinjamannya adalah 5 juta. Nah, kita akan masuk ke bagian 5, yaitu analisis rasio keuangan bank menggunakan rasio keuangan untuk menilai kondisi finansial. Yang pertama ada current ratio, yaitu alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Atau dengan kata lain, melunasi utang-utang jangka pendeknya, serta utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada debt to equity ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai asetnya dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, rumusnya adalah debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas. Nah, yang ketiga ada net profit margin. Rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan totalnya. Rumusnya adalah NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Yang keempat ada return of investment, adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau profitabilitas suatu investasi. Dengan rumus ROI sama dengan laba dibagi investasi dikali 100%. Yang kelima ada payback period. Nah, payback period adalah kemampuan kita untuk mengembalikan dana atau investasi. Jadi intinya seperti menutup biaya awal
pada investasi. Nah, rumusnya adalah payback period sama dengan investasi dibagi arus kas. Nah, yang kelima ada NPV dan IRR. NPV dan IRR adalah alat yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan investasi. NPV memberikan gambaran tentang nilai tambah absolut, sementara IRR memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian. Keduanya dapat digunakan bersamaan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kelayakan. Nah, yang keenam ada risiko kredit dan mitigasinya. Nah, risiko dalam kredit bisa berupa kredit macet, juga risiko operasional, dan risiko hukum. Nah, solusinya adalah dengan jaminan yang cukup, evaluasi berkala, dan asuransi kredit. Nah, kita masuk ke bagian 7, simulasi kredit usaha. Nah, misalnya kebutuhan usaha kita adalah 100 juta dan dana sendirinya adalah 40. Maka dana pinjaman adalah 60 juta. Kita asumsikan juga dengan bunga per tahunnya itu 10% dan jangka waktu peminjaman adalah 3 tahun sehingga menghasilkan 18 juta. Jadi total yang harus kita bayar adalah 78 juta. Dengan asuran per bulannya 2.166.667 rupiah. Nah, kesimpulannya teman-teman, analisa laporan keuangan sangat krusial dalam proses perkreditan, baik bagi bank untuk menilai kelayakan maupun bagi perusahaan untuk memastikan kemampuan bayar. Pahami jenis kredit, gunakan alat analisis seperti 5C, 7P, dan studi kelayakan, serta kelola risiko secara bijak. Semoga materi bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video edukasi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.